silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Duduk yang nyaman ya. Baik, Bu. Jangan takut kalau kamu tidak melakukan kesalahan. Ya, Bu. Oh iya, Ibu mau tanya, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya orang tua kamu di rumah? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Ada apa ya, Bu, kok saya dipanggil ke sini? Tidak ada apa-apa. Saya panggil ke sini hanya ingin berkenalan dengan kamu. Oh iya, Ibu mau tanya, kok kamu sering banget saat istirahat di dalam kelas terus tidak keluar? Ada apakah? Apakah ada yang bisa Ibu bantu? Tidak apa-apa, Bu. Hanya saja saya ingin berada di dalam kelas. Hanya saja ingin di dalam kelas. Iya. Benar? Iya, Bu. Kemarin Ibu dapat laporan dari teman kamu, ada siswa yang kehilangan uang. Saat itu kamu berada di mana? Apakah kamu mengetahui? Tidak, Bu. Tidak. Lalu kamu berada di mana? Saya berada di luar kelas. Yakin? Iya, Bu. Sama siapa? Sendiri, Bu. Kan saya di kamar mandi. Di kamar mandi. Oh iya, Ibu mau bilang kamu, nggak bilang sih, lebih ke kamu pernah tahu cerita Kancil Mencuri Timun tidak? Pernah, Bu. Itu tentang apa? Menceritakan tentang apa? Si Kancil mencuri timun ke sawahnya Pak Tani. Lalu Lalu dia berbohong. berbohong. Ibu juga ada buku cerita tentang si Kancil Mencuri Timun. Ibu bacakan ya. Baik, Bu. Pagi yang cerah, matahari bersinar dengan indahnya. Pak Tani berangkat ke sawah dengan riang gembira sembari memangkul padi. Aku akan memeriksa kebun timunku. Barangkali besok sudah bisa dipanen, kata Pak Tani. Tetapi sesampainya di kebun timun, alangkah kagetnya Pak Tani, buah timun di kebunnya banyak yang rusak. Aduh, siapa yang merusak kebun timunku ini? Mengapa harus dirusak? Kalau mau diambil, boleh saja tinggal diambil. Aku bukan petani yang pelit, kata Pak Tani. Dengan hati muram Pak Tani, pulang ke rumah, ia menduga-duga hewan apakah yang suka mencuri timun. Pasti si Kancil, gumam Pak Tani. Pak Tani mencari akal untuk menjebak Kancil. Lalu ia membuat orang-orangan yang diberi perekat sangat kuat. Menjelang sore, orang-orangan itu sudah selesai dan dibawa ke tengah kebun timun untuk dipasang. Aku tahu Kancil hewan yang cerdik. Ia akan mengejek orang-orangan ini. Tapi rasakan nanti ya, pikir Pak Tani. Benar saja, malam harinya Kancil mendatangi di kebun itu. Ia tertawa sinis melihat adanya orang-orangan itu. Cuma orang-orangan itu siapa takut, kata Kancil. Dan kini dia makan timun yang muda-muda. Ternyata tidak banyak yang dia makan. Hanya 3 buah timun, ia sudah merasa kenyang. Ia juga tidak merusak timun yang lain. Puas makan timun, Kancil lalu menghampiri orang-orangan. Sifat jailnya kambuh. Ia pukul orang-orangan itu dengan kaki depannya. Aduh, kenapa kok lengket? Oke, Kancil kaget. Hai orang-orangan jelek, lepaskan kakiku, kalau tidak, kupukul lagi kau. Tentu saja orang-orangan itu hanya diam saja. Kancil memukulkan kaki ke depan yang satu lagi. Plak! Ini kedua kaki depannya melekat erat di baju orang-orangan. Perekat yang dipasang di baju orang-orangan sangat kuat. Kancil tidak bisa melepaskan diri. Semalaman ia menangis. Pada pagi harinya, Pak Tani datang membawa pentung. Ini dia biang keroknya. Kutangkap kau. Cil, kau boleh makan timunku, tapi jangan kau rusak buah timun yang lain. Ampun Pak Tani, bukan aku yang merusak timunmu. Aku cuma makan 2 atau 3 buah saja kok. Pak Tani tak percaya omongan Kancil. Ia ikat leher si Kancil dan diseret pulang ke rumah. Di
Di rumah Pak Tani kancil diletakkan di dalam kurungan ayam. Batu ini cukup berat. Tidak mungkin kau bisa meloloskan diri. Aku akan pergi ke pasar untuk beli ini. Jangan disate. Kakek si kancil. Pak Tani pergi ke pasar. Pada saat itu ada seekor anjing mendatangi kurungan si kancil. Cil, kenapa kau dikurung begitu saja? Tanya si kancil. Loh, apa kau tidak tahu anjing? Kancil balas bertanya. Katakan ada apa, Cil? Begini anjing, aku akan diambil menantu oleh Pak Tani. Sekarang Pak Tani pergi ke pasar untuk membelikan baju dan makanan yang lezat untukku. Wah, kamu nggak pantas, Cil. Umurmu akan kecil. Lebih baik aku saja yang mengganti kamu jadi menantu Pak Tani. How, kok enak? Sudah sana pergilah anjing. Anjing tiba-tiba menggerang marah. Cil, kalau tak mau ku gantikan sekarang, batu di atas kurungan akan kudorong dan lehermu akan kugigit sampai putus. Wah, jangan begitu dong. Mau apa tidak? Baik-baik. Terpaksa aku turuti kemauanmu. Nah, dari cerita ini, apakah ada hikmah yang bisa kamu ambil? Kita tidak boleh mencuri, Tidak boleh mencuri. Terus? tidak boleh berbohong, Tidak boleh berbohong. Kalau berbohong dan mencuri itu apa? dosa. Dosa. Adakah pengalaman dari cerita yang ibu bacakan tadi? Sebenarnya yang mengambil uang di kelas itu saya, Bu. Kenapa kamu mengambilnya? Karena uang saya ketinggalan di rumah. Di rumah. Kok nggak lapor sama ibu? Kan ibu bisa bantu kesulitan itu. Takut, Bu. Takut kenapa? Ya takut aja. Lain kali besok tidak boleh ya mengambil karena itu dosa. Ibu, Ini dijadikan pengalaman ya. Kalau kamu cerita sama ibu pasti bantu setiap kesulitan. Sebaiknya nanti kamu juga minta maaf dan mengganti uang teman kamu ya. Ibu. Nanti saya akan meminta maaf dan mengganti uangnya. Baik, sekarang kamu boleh pergi ke kelas kamu dan kamu bisa melanjutkan kegiatannya. Baik, Bu. Silakan. Terima kasih. Sama-sama.